Kenapa? Dia terakhir kali buat nembakin itu, dia udah kena tembak duluan. Terakhir yang gue bilang sebelum kita keluar, karena lo nyenter. Nah, sejarak 27 meter, Kopral Yuri berhenti sejenak. Kalau di sini memorinya banyak yang tumpang tindih, tapi yang paling menarik buat aku di sini sih. Sebelah sini ya, Pak. Iya, dulu kolam renangnya. Sebelah mana, Mars? Ayo. Sebelah mana yang menarik? Malah jadi gue sendiri. Sebelah mana yang menarik? Ke arah belakang juga. Iya, kalau mau narik sih ya belakang. Arah belakang. Ya. Belakang ada apa? Ini yang belakang rata-rata senjata asli ya, Pak? Iya. Oke. Oke, sini deh. Kita. Pak Ardi, di sini boleh dikasih tahu nggak? Di sini koleksi senjata-senjata yang dipakai TNI, Iya. semua senjata asli. Ada senjata rakitan, ada senjata modern, dan memang rata-rata asli semua senjatanya kayak gini ini asli. Yang ini asli nih. Nah, oke. Sempat tercatat nggak ini dipakai pada perang apa? Ya, ini pakai para periodisasi 45-49. 45 sampai 49. Iya. Oke. Oke. Mars. Hari oke. Gimana? Yang pegang ini nih kasihan. Kenapa? Dia terakhir kali buat nembakin itu, Hah? dia udah kena tembak duluan. Oke. Ini MP40 ya? Oh, AK-47, oke. Terakhir ya itu dia coba untuk nolongin anggotanya yang lain. Setelah dia ngeluarin tembakan 2 kali terakhir, habis itu udah. Habis itu dia kena tembak. Enggak, dia udah kena tembak. Oh, dia kena tembak duluan, tapi sempat ngeluarin dua Karena tembakan. kena tembaknya itu di bagian sini ya. Bahu atas. Oke. Gak tau nih, gue baru kali ini datang ke tempat semata, tapi kepala gue sakit banget. Baru kali ini. Gak tau. Kalau itu karena ada yang udah ngikutin duluan, udah nyamperin lo untuk ke tempat itu. Oh, sana satu lagi. Capek deh. Ih, aingnya. Lu kan hostnya, makanya diganggu. Karena kan yang terakhir yang gue bilang sebelum kita keluar, karena lo nyenter. Oh, jadi kita datang lagi, dia udah hafal langsung. Sekarang dia di sini, dari ruang seragam. Iya, seragam itu ya. Oh, pantesan. Oke. Di tag orangnya. Iya, oke. Jadi ini memori mana lagi? Kenapa, Mars? Enak, Oke. agak ada bau amis. Iya, aku juga rasanya. Iya. Serius? Iya benar, serius. Kirain bercanda, biasanya tadi kan bercanda terus gitu. Kadang serius. Oke, siap. Oke. Saya dari beberapa benda di sini dari depan sih udah mulai ada bau-bau gitu. Oke, jadi lu saat ini ke fokus sama apa memori-memori yang dari benda-benda yang di sini. Tapi memori tentang kolam renang sendiri yang kolam renang dipakai Soekarno ini di sini. Lebih unggul sih dari benda-benda ini karena dia masih ninggalin jejak dari yang dari perangnya, yang megangnya gitu. Perangnya perang apa? Dia sampaikan nggak sih? Ya nggak bisa, Kak. Nggak bisa dia. Dia nggak sampaikan ya. Mungkin juga pasti misinya pasti misi rahasia. Pokoknya tugasnya begitulah dia.
nggak pernah dikasih tahu apapun gitu ya. Iya. Oke. Kita juga minim informasi tentang ini, minim informasi. Paling senjata dari mana, ya kan beratnya, jarak tembak, paling itu. Karena dipakai ke beberapa angkatan juga pasti. Iya. Oke, tapi itu Pak, ada memori itu yang terekam di senjata ini Bisa gitu jadi, Pak. iya. Karena kebetulan saya nggak punya six sense ya. Oh iya. Saya cuma dapat 8 sense ya. 8 sense. Oke, Dari Malaysia lagi kan. yang menarik lagi yang mana nih Mas senjatanya? Sebentar. Kenapa Mas? Kenapa? Jadi senjata-senjata ini sejarahnya sangat luar biasa ya. Ada yang ditinggalkan oleh Belanda dan Inggris ketika kalah perang, ditinggalkan begitu aja. Ada ditinggalkan di Aceh, ada ditinggalkan di Surabaya dalam pertempuran Surabaya. Ada yang mungkin lagi nembak pakai meriam ini dia mati kena tembak. Jadi ceritanya luar biasa. Kalau bisa menerawang saya yakin ngeri ini benar. Pasti. Ngeri. Ini pada saat ditemukan atau diberikan ke Satria Mandala kondisinya selalu emang pada saat pasti utuh Iya, begini. masih utuh seperti ini. Masih utuh seperti ini. Jadi ini ada beberapa yang peninggalan Inggris, yang peninggalan Belanda yang udah nggak dibawa pulang lagi sama mereka gitu ya. Iya, karena setelah Belanda menyerang 49 ya kan, semua senjata, pesawat segala macam sesuai perjanjian itu diserahkan ke TNI, ke Indonesia. Dari meriam artileri apa memori Mas? Kalau yang lagi bertugas di situ dan meninggal itu yang itu. Yang itu, yang duduk itu. Oke. Terus yang kalau Kenapa? kasihan Yang itu, yang di situ. Kenapa Mas? badannya kebelah. Badannya kebelah. Di meriam yang itu ya. Darahnya tuh muncrat ke teman-temannya yang di belakang. Oh itu emang meriam itu dioperasikan oleh 2 orang Pak? Iya, Oh gitu. iya, gantian. Kita gak ada yang tahu sebelumnya ya kalau itu dioperasikan 2 orang, jadi emang yang Mars lihat itu dia ada 2 orang di situ. Mana kena? Apa dia nggak bilang apa? Temannya di belakang shock, kaget, dia sempat nggak bisa mengendalikan sekitar, nggak bisa kontrol dirinya. Langsung tiba-tiba netesin air mata dan langsung begini, langsung jongkok, megangin kepala begini. Tapi habis itu ada yang dari belakang lari nyamperin dia untuk bantuin dia ini lagi. Operasiin itu lagi dan lanjut lagi berperang lagi. Bisa diterawang nggak orang tersebut orang asing apa tentara kita? Orang Asia atau tentara? Orang asing atau tentara Indonesia? Orang asing atau Bisa tentara? kayak Belanda, Inggris gitu atau Jepang? Apa orang Indonesia tentaranya? Orang asing juga. Orang asing bukan Tentara orang Belanda Indonesia. maksudnya. Kan ini kan perang melawan Belanda. Oke. Itu maksud saya yang terbelah badan itu apakah orang tentara Belanda, tentara Inggris atau tentara kita? Tentara kita karena Tentara sempat benda ini awalnya nggak diiniin sama dia, sama orang Indonesia, tapi akhirnya berhasil diambil alih. Iya, direbut. Oke, jadi ini sebenarnya meriam ini tadinya punya siapa Pak? Ini sebelumnya ini digunakan oleh Belanda. Belanda. Iya. Mungkin berhasil direbut ya oleh tentara kita, digunakan oleh tentara kita dalam pertempuran lagi melawan Belanda. Kayak gitu. Oke, wow, ini ruang senjata begini nih. Lu, Mel sama Yomi, kalau Night at the Museum, suasananya emang dulu bikin seperti ini, remang-remang gini. Iya, emang sengaja kita, karena kan judulnya Night at the Iya, Museum, oke. jadi nuansa malamnya itu lebih dapet kalau gelap. Kalau gelap ya, jadi emang lu bakal pasti kalau kesini dengerin cerita heroik dari guide-nya tentang benda-benda yang ada di sini, lu pasti kalau nggak merinding sih, ya keterlaluan lu, nggak punya perasaan lu kayak gitu. Oke, dari sini tempat yang menarik lagi kemana Pak Arfi? Mungkin Tempat seragam, ke bunker dulu kali. mau ke seragam. Paling seram ya seragam sih sebenarnya. Ini makanya kepala gue berat Pak dari tadi. Mau ke seragam. Kalau saya Kita ke bunker aja deh. Ke bunker dulu ya. barusan ada yang lewat. Barusan ada yang lewat, wow. Keluar dari patung yang paling kanan. Ya, Kita ke bunker aja. Kita coba lihat ke bunker dulu ya. Lebih dekat kan nanti. Iya. Coba dulu. Oke, yuk. Oke, let's go.
Teman-teman, jadi kita saat ini sudah di atas sebuah lubang. Dulunya adalah bunker. Pak Ardi, gimana Pak nih ceritanya nih Pak? Jadi gini guys ya, jadi rumah ini mulai dibangun tahun 1960. Kemungkinan besar, karena ini kan masih perdebatan sejarawan ya. Oke. Rumah bunker ini dibangun setelah rumah ini jadi. Ya. Jadi mungkin konsepnya bunker ini dibuat, tahu sendiri ya karena presiden ya kan. Seperti Saddam Hussein punya bunker ya kan. Presiden Soekarno juga membuat bunker ini. Sampai saat ini sejarawan masih misteri ya. Kemarin ya kita sudah minta bantuan marinir ya, Kopral Yuli untuk turun masuk ke dalam. Ya. Nah, sejauh 27 meter dia sudah masuk ke dalam itu. Tingginya kurang lebih 1,2 atau 1,3 ya. Jadi kalau kita bungkuk ya, kalau Yuli ya bisa lah merangkak dikit ya. Siap. Saya masuk ke dalam sana. Nah, ini agak-agak sempit ya, ngap di dalam itu. Nah, sejarak 27 meter, Kopral Yuli berhenti sejenak. Karena dari kejauhan ada sinar ya. Sinar yang membuat matanya tidak bisa melihat ke depan. Ada apa di sana? Nah, kalau kita secara logika berpikir ya, Soekarno membuat ini tidak mungkin ada tujuan, tidak tanpa tujuan ya. Pasti dia ingin membuat sesuatu di dalam ini. Ada sesuatu yang ingin disimpan ya. Bisa jadi itu harta karunnya ya. Benar nggak? Iya, Bisa jadi ini tempat persembunyiannya atau apa. Kita belum ketemu. Saya bisa berpikir bahwa bisa jadi ada pintu rahasia di sana. Ya. Walau alam, kita nggak tahu. Nah, mungkin dari kalian mungkin bisa menerawang ya. Ya apa sih sebenarnya yang ada di bunker ini ya? Gitu. Oke, kita ada di bunker. Bunker di bawah Museum Satria Mandala, Jack. Sono yang Ini kalau ada informasi yang didapat, Mars share aja dulu. Kalau emang nanti itu nggak layak tayang, kita cut dulu aja, apa-apa. Tapi Mars sampaikan dulu aja apa aja informasi apa yang dapat Mars. Kalau kebetulan dari tadi kita di ruangan senjata, itu sosoknya Bung Karno Oke. baru. Tapi dari tadi sih jaraknya masih agak jauh ya dari kita, nggak dekat. Lu ngeliat sosok Bung Karno itu? Kalau yang aku dapat informasi dari dia, ini dibangunnya sebelum tahun 60 sih Pak. sebelum tahun 60. Sebelum tahun Kalau dari 60. buku sejarah 1960 mulai dibangun. Mungkin sebelum tahun 1960 sudah mulai dibuat ininya kan? Iya, ya, udah fondasi, mulai semacam. dibangun. Oke. Bisa jadi. Itu udah mulai dibangunnya sih. Yang aku tahu sih, yang aku dapat informasinya sebelum tahun 60 itu udah mulai dibangun. Oke. Gitu. Jadi emang Tapi memang akhir-akhir. bunker ini sudah dipersiapkan dari mulai awal pembangunan. Ya pasti sih Kak. Iya. Karena kan pasti kan harus kalau Iya, logika harus manusia dia aja duluan. pasti dia duluan Iya, baru dia ke duluan. atas. Iya. Oke. Terus apa lagi Mars yang Kalau dari flashbacknya memori yang didapat dari masa lalunya, bukan pintu ini kayaknya deh. Ada pintu lagi. Jadi ada dua. Jadi di sini satu sebenarnya. Itu yang bulat itu satu. Ah tuh. Oh, di situ ada lagi satu. Tapi Itu- kita belum pernah buka apa itu. Itu lebih besar ya Pak? Ya. Yul, kalau yang itu apa tuh Yul? Yang lubang itu? Tembus sini juga ya? Itu udah pernah masuk belum kan? Sudah juga. Oh ini tembus ke sini berarti ya. Kalau Dekat loket ya. Ruang Panji. kalau yang aku lihat sih dia nggak masuk dari sini. Oh. Ketika dia mau ke bunker ini, beliau dia tidak nggak masuk masuk dari dari sini. sini. Oke. Gitu. Masuknya dari pintu yang lain. Dari pintu yang Dikasih lain. tahu di mana? Enggak.
enggak. Oh, enggak. Tugas kita. Oke. Tuh sayangnya enggak Sayangnya dikasih tahu enggak. dari pintu yang sebelah mana. Oke. Tapi bukan dari area sini sih, karena kalau misalkan dia lewat area sini, hanya lewat aja, hanya ngecek aja gitu. Kalau dari beliau sampaikan nggak, dia kalau di sini udah dalam situasi apa? Dia hanya boleh, dia nggak bicara, tapi dia hanya memperbolehkan untuk tembusin ke memorinya dia. Oh, dia tidak berbicara, cuma memorinya. Tapi berarti Mars lihat adegan kejadian-kejadiannya itu gitu. Nggak terlalu sering juga sih, dia nggak setiap hari masuk ke dalam Iya, yang dapat informasinya. Tetap di dalam juga nggak terlalu lama, tapi cukup intens. Ada, kalau feeling yang didapat itu ada perasaan khawatir, ada perasaan semangatnya, tapi ada perasaan sedihnya juga sih. Oh, perasaan itu muncul kenapa? Nggak diperbolehin sebenarnya, karena dia kasih batasan-batasan. Oh gitu. Memori mana aja yang dia bisa buka, kejadian mana aja yang bisa dia buka. Oh gitu. Saat ini dia cuma kasih perasaan itu aja, nggak ada informasi tambahan lagi. Oke, yowis. Oke Pak, jadi. Tapi dia biasanya masuk ke sini nggak sendiri kok. Oke. Dia itu maksudnya Soekarno. Iya. Mungkin pengawalnya, karena kan presiden masuk pasti pengawalnya masuk. Iya. Pas Pampres ya pasti. Iya. Soalnya dia nggak sendiri kok. Oh, istilah Pas Pampres pada sama lu tim melatih. Iya. Tim melatih. Oke. Ya itu guys, jadi pada saat Presiden Soekarno namanya belum jadi Pas Pampres ya. Masih tim melatih namanya. Iya, pengawal presiden saat itu. Oke. Wow. Yuk kita jalan lagi ke tempat yang ke Mana nih? Terakhir atau kayaknya deh tank Tank ini depan. nih. Oh, itu Iya, seru iya. banget itu. Itu operasi seru banget. Trikora, ya. Iya. Parah. Operasi terbesar dan terberat itu operasi Trikora. Melawan Belanda. Yuk. Ya, teman-teman, kembali lagi sama kita di sini. Masih di musim Satria Mandala. Dan kenapa? Yuk. sama Genta Bangsa? Oh iya dong. Sama tim. Kami di Godot Traveler dan Genta Bangsa Indonesia dan Tim Pusjara TNI. Tim Pusjarah TNI. Wish. Lengkap ya? Asik loh. Asik loh, belajar sejarah lu beneran emang harus ke lokasinya. Iya. Museum lah lebih tepatnya aja. Biar kan suka bosan gitu Pak ya, belajar sejarah di ruang kelas doang gitu. Ya lu kesini lah. Tuh sekolah-sekolah tuh bikin acara kesini lo, jangan di tank lo di sini kamu. Iya. Jangan di sekolah tank lawan tank terus. Oh iya. Tahu nggak tank lawan tank? Apa itu Pak? Kalau lagi ujian, Ah. tengok kanan, tengok kiri. Oh iya benar. Nah, iya dong. Ya kan? Ini sebenarnya pengalaman nih tank lawan tank. Oh iya pasti lah. Dong, Iya, sering kita kan tengok kanan, tengok kiri. kita kan bukan anak baik-baik, Pak. Kita mah Kelihatan. jujur-jujur aja. Ya, beneran lo harus kalau emang belajar sejarah lo langsung ke lokasinya. Ke sini lo lihat barang benda-bendanya yang masih asli, ada yang asli walaupun ada replika tapi itu informasi sejarahnya nggak berkurang, men. Ya. Oke, saat ini kita ada di mana Pak Ardi nih? Ya, di koleksi tank dan Panzers ya. Oh iya dong. Ada mulai dari pojok sana, Panzer amfibi. Itu kita beli dari Rusia tahun 1960-an untuk mendukung operasi Trikora. Tahu nggak guys, operasi Trikora itu apa? Itu adalah operasi militer perang terbesar ya yang digelar TNI ya setelah kita merdeka 61-62. Belanda masih nekat juga guys mau mengambil Papua, West Papua ya. Kenapa? Karena sana kaya dengan emasnya. Makanya tentara kita mempertahankan ya. Dikirimlah laksanakanlah operasi militer Trikora dan hanya tempo 8 bulan Belanda bertekuk lutut dalam operasi Trikora tersukses dan terhebat. Dan kolonel yang gugur pada saat itu Bapak Yosudarso apa katanya terakhir? Ya, dalam pertempuran Laut Aru ya. Iya. 15 Januari ya, 1961. Beliau gugur ya. Dalam suatu pertempuran Laut Aru yang sangat dahsyat dan tidak seimbang. Karena Belanda menggunakan kapal perang yang sangat canggih ya. Destroyer warships. Pesawat tempur Neptunes mengebom dari atas. Sehingga tenggelamlah Yosudarso dan krunya. Di KRI Macan Tutul ya. KRI Nah itu replikanya ada dipajang di depan halaman Museum Satria Mandala. Itu kalau lihat KRI-nya kapal perang kita itu
1:2. Iya. Oke, jadi itu tidak ukuran asli tapi itu setengahnya dari kapal yang aslinya gitu. Tapi lu bayangin dong bahwa kapal perang Indonesia pada saat itu udah cukup besar kan? Itu udah cukup besar ya. Iya, zaman itu. Zaman itu ya. Iya. Tapi beliau harus gugur dan itu pengorbanan beliau yang nggak boleh kita lupain sih teman-teman ya. Oke, Mars gimana Mars nih di benda-benda ini nih? Memori apa nih yang Wah parah banget setiap aku mau ngomong mulai horor. katanya lu lempeng-lempeng aja. Kenapa lu? Iya siap. Kalau Mars udah ngomong tuh rada serem gitu. Iya. Wah, kalau di sini memorinya banyak yang tumpang tindih. Oke. Tapi yang paling menarik buat aku di sini sih, yang ini nih. Oke, kita mendekat ke tank. Ya. Boleh. Pak Ardi, kita boleh agak mendekat. Saya boleh agak mendekat sini sama Mars. Boleh ya? Silakan. Mau naik boleh juga. Waduh. Aduh. Iya situ ya, situ. Ini cuma badannya doang nih berarti Pak. Ya. Hah? Kenapa maksud lo? Nggak ada palanya, serem juga guys. Coba kita ngadep ke kamera dulu. Tar dulu, bentar Oh ya. belum. Mars lagi coba lihat dulu. Kalau gue sih kosong ya ngeliatnya ya. Iya. Pak boleh nempel nggak sih Pak? Boleh ya Pak? Boleh naik itu boleh. Waduh, jadi manjat saya. Dari kemarin, dari pertama kali kesini ngelihat ini yang paling Serem. Kenapa tuh? Gue udah mulai tertarik nih nanya. agak dekat ya. ditembaknya yang mengemudi kena tembak pas di bagian mata. Pas bagian mata. Langsung mati. Iya. Langsung meninggal, langsung gugur. Iya langsung gugur. Langsung gugur. Enggak, dia sempat kesakitan dulu itu sana. Terus dari memori yang lo dapat Mars, apa sih perasaan apa sih yang muncul Mars pada saat si pengemudi ini? Oh kalau pengemudinya ya meninggalkan semua yang dia punya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya gitu. Dia hanya di pikiran dia ya hanya harus menjalankan tugas sebaik-baiknya bagaimana. Kalau pas kejadian dia ditembak itu, yang teman-temannya kaget tapi nggak bisa berbuat apa-apa, jadi cuma ditarik posisinya digantikan terus Lanjut lagi ya. Ini berapa orang ya tadi? yang aku lihat sih 3. Oh berapa? Kurang lebih 3 orang. Kurang lebih 3 orang. Kalau masuk kesempitan 4 juga masuk. Tapi kayak oplet Pak. 4646. Tapi emang kalau dalam kondisi perang saat itu, wah mau berempat Iya. mau sampai di atas juga. Tergantung sikon. Iya. Ya, situasi kondisi. Oke, jadi itu tadi ya. Pada saat dia menjalankan tugas, beneran dia udah nggak pedulin apa ya perasaan-perasaan di rumah atau apa gitu. Ada nggak yang lu dapet? Itu dia yang gue tangkap sih dia udah mikirin untuk hal apa yang harus dia korbanin gitu. Jadi ketika dia memang sudah bilang iya untuk menjalankan tugas itu harus sebaik-baiknya, dan itu yang terus ada buat sama dia sih. Gitu Ya ya. harus gimana caranya gue harus lakuin yang terbaik, kasih yang terbaik. Benar-benar TNI itu dari dulu tuh jiwa korsanya emang Totalitas. Totalitas. Dalam melaksanakan tugas. ya itu lu juga harus pada contoh sih. Sesuai moto TNI apa? Apa? NKRI. Harga Harga mati. mati. Waduh, Ngeri nggak? yoi itu, Pak. Mending Aduh. lagi. Makanya ya guys, Aduh. yang masih jomblo cari pacar TNI. NKRI aja dijaga, apalagi istri kan. Keren kan? Iya, benar juga. TNI, hai. TNI hai. Promosi terus. Enggak, tapi emang benar. Maksud gua memang apa memori itu ya itu maksudnya kenapa Pak? Kenapa Indut Good Traveler itu kita suka bikin konten-konten di tempat-tempat sejarah. Karena memori-memori seperti tadi itu buat pembelajaran buat kita bahwa ya kalau saat ini masih ada yang galau, ada yang kurang semangat, di negara Indonesia lahir bukan karena dikasih, tapi kita karena berjuang. Ya nggak sih?
By the way, pas lu ngomong karena berjuang, gue merinding. Benar sama. Iya, emang begitu itu. Benar. Nggak tahu kenapa gue mau ngomong gitu aja. Mending kita lanjut geser aja. Ayo. Nah, teman-teman, jadi tadi Mars udah kasih informasi, jadi setiap kendaraan-kendaraan tempur ini, Ranpur, wes, itu memang ada sosok-sosok yang mendiami ya Mars ya. Sosoknya seperti apa? Menyerupai. Menyerupai tentara-tentara Indonesia waktu itu ya. Oke. Ini kendaraan taktis ya? Iya, kendaraan taktis. Kendaraan tempur ya. Kendaraan tempur ya. Oke. Khusus digunakan dalam operasi-operasi tempur ya. Lawannya berat seperti gerombolan-gerombolan DTI, PKI, RMS segala macam ya, tank-tank ini. Jadi koleksi-koleksi yang ada dijajarkan di sini itu adalah koleksi-koleksi pada saat itu emang dipakai untuk operasi itu. Operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Ya, jadi TNI itu ada melaksanakan 2 operasi, Oke. operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Tahu nggak bedanya? Bedanya apa, Pak? Operasi militer perang, kalau kita perang melawan negara lain, kita laksanakan. Nah, kalau kita perang melawan negara sendiri dari dalam, itu namanya operasi militer selain perang. Oke. Menumpas PKI, Papua Merdeka, ya kan, narkoba segala macam itu namanya OMSP, operasi militer selain perang. Atau bahasa Jawanya military operation other than war. Waduh. Pas bahasa Inggris langsung, wah. Oke, Mas, dari sini tempat yang menarik lagi, Mas. Ya kesana lah. Kesana deh. Oke. Yang aku mana nih? Baiklah. Oke, jadi ini kita saat ini di unit-unit apa nih? Di koleksi Panzer amfibi ya. Panzer amfibi. Amfibi itu artinya bisa hidup di 2 alam. Hidup di 2? Alam. Salah, alam. Alam. Ada kol-kolahnya ya? Salah, ya. Yaitu alam darat sama alam laut ya. Nah, Panzer ini ya kita beli tahun 60-an untuk mendukung operasi Trikora digunakan oleh marinir Indonesia ya untuk mengusir Belanda dari West Papua. Oke. Papua Barat. Jadi ini adalah unit-unit yang pertama kali dibeli untuk TNI. Iya. Khusus untuk mendukung operasi Trikora. Karena kita tahu saat itu ya lawan Belanda yang menggunakan senjata yang sangat canggih, ya kita didukung Rusia, ya belilah panzer-panzer ini ya, agar kita bisa melawan kekuatan Belanda. Gue tahu tuh ceritanya tuh. Luar biasa ya. Keren lah. Oke, kalau dari Mars, memori apa Mars yang Udah ada di sini? bunyi-bunyi. Oh iya, apa Bu? Wah, apaan tuh di rambut gua bukan sarang. Suwe. Apa gue sampai lupa. Bapak ketawa aja nggak apa-apa sih, sering kok diketawain. Gimana Mars? Ini hampir dipakainya di tempat yang ini di tempat yang hampir di tempat yang bersamaan. Agak serem sih sebenarnya. Agak serem. Nggak bisa dijelaskan gitu, rasa mencekamnya, rasa yang ya udahlah, antara ya udah kalau misalkan mati di sini ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting usahain dulu yang terbaik gitu. Oh, gitu. Hampir dari semua momen yang ditangkap dari sini energinya itu. Energinya itu, perasaannya itu. Ada perasaan udah kayak ya gue mati deh nih gue gitu. Gitu. Tapi ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Tugas ya. Iya. Perintah ya, kalau sudah kena surat perintah ya dari satuan, baru malam pertama pun kita lewati. Baru nikah nih, malam pertama baru mau melakukan sesuatu, mau anu nggak bisa, karena ada perintah. Langsung berangkat. Oh, makanya sudah siap kan jadi tentara, jadi istri tentara kan? Jadi istri tentara. Malam pertama tidak bisa dilakukan. Mikir-mikir. Agak berat ya Pak. Oke. Agak berat. Jadi ini juga dari angkatannya Pak Ari ya, jadi yang dioperasikan oleh Angkatan Laut. Angkatan Laut, Marinir Indonesia, pasukan khusus perang ke Marinir ya. Mukanya kenceng-kenceng banget guys. Oh gitu. Yang di situ sih, kelihatan yang di situ tadi. Yang di sini. Ini angkutan apa? Tank angkut nih berarti kan, buat bawa pasukan yang tentara ini. Jadi emang isinya banyak tentara di situ. Iya. Kayak wah lebih parah daripada Metro Mini 46 kali tuh. Jadi pada saat ini dioperasikan dedet-dedetan aja gitu. Ya karena kan nggak maksudnya sebisa mungkin harus semuanya keangkut kan, Iya. nggak untuk wasting time bolak-balik gitu kan. Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya tentara diangkut. bisa masuk.
Oke. Ya itu mukanya antara ada yang muka capek, muka lelah, muka tegang, tapi ya kebanyakan sih diem aja. Semuanya gitu kebanyakan diem aja. Ya mikir coy, aduh nih gimana ya gua. Ada yang baru nikah nggak itu? Kasian juga Pak. Ya agak, tapi belum dapat memori tentang apa sih pada saat perang itu situasinya gimana, Mars? Wah, Pak, tar dulu. Ini bentuknya yang ini atau yang ini sempat masuk di air ya? Iya dong. Amfibi. Ini soalnya agak sempat kehilangan arah deh. Yang aku dapat ya. Sempat nggak apa namanya? Misalkan harusnya jalannya lurus, tapi dia agak ke kanan. Oke. Tapi bagusnya sih balik lagi dan iya sama. Jadi unit yang ini ya? Heeh. Unit yang ini tempat navigasi. Karena dioperasikannya ini gimana sih Pak? Kalau pada saat perang dia turun dari kapal induk kah atau emang dari landasan atau dari mana? Belum punya kapal induk ya. Betul. Kita masih baru punya kapal perang ya. Nah ini dibawa oleh kapal perang. Ini biasanya digunakan untuk melakukan pendaratan ya dari laut ke darat ya. Karena nggak mungkin dia ini berenang dari laut, misalnya dari Pulau Seribu ke Papua itu nggak mungkin ya. Jadi dibawa oleh kapal perang. Sudah mendekatin pantai baru dilepas untuk melakukan operasi pendaratan untuk menguasai pulau tersebut seperti itu. Nah, biasanya jarak dari amfibi ini diturunkan dari kapal perang itu ke bibir pantai berapa biasanya? Kita melihat kapal itu kan punya alat pendeteksi ya kedalaman laut. Sebagai berapa mampu itu kapal itu ke pinggir pantai tersebut. Kalau sudah mendekat nanti kan karam kapal. Ya, betul. Nah jadi mungkin ya berdasarkan pendeteksian kedalaman laut dan itu baru bisa diturunkan pansernya atau tanknya tersebut. Sebisa mungkin makin dekat bibir pantai. Kalau terlalu dekat kan bahaya juga, kapalnya Iya. bisa karam kan. Iya. Oke, jadi selama pinggir pantainya masih ada laut dalamnya, kapal perangnya bisa masuk dan menurunkan amfibi. Keluar. Oke, berarti pada saat ini tadi kehilangan navigasi, kemungkinan bibir pantai dan tempat dia menurunkan amfibi ini agak jauh. Iya. Kebetulan ombak juga mungkin kencang. Iya. Ombak Di kencang. Papua kan lumayan ombaknya. Karena Mars dari Papua, Pak. Wih, mantap. Oke deh. Kelihatannya Jawa ya Pak. Kelihatan orang cowok. Aduh. Oke, nah ini kita akan pindah ke tempat yang paling berat menurut gue. Berat banget ya. Jadi berdatan dulu kan. Ya. Double Pak soalnya Pak, ini udah berat di sini. Let's Oke, go. yuk kita ke situ. Harus diselesaikan nih. Oke, guys, nih pokoknya kita akan masih explore Museum Satria Mandala. Jadi lu jangan skip video berikutnya ya. Kita sakit banget pala gue nih, harus diselesaikan ini. Gimana Mars? Boleh. Ya, pokoknya intinya kita tetap akan explore Museum Satria Mandala. Jadi lu jangan lupa Dia angsanya kesini loh. komen angsa. Ya pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya pokoknya juga pencet ya. Angsanya Mas, dari sini Mas. Tampol lu Kak Ya, ayo itu beneran. Gitu. Masuk Bye. ya udah. Ya udah ya. Pokoknya lu jangan skip video setelah ini ya. Dadah. Jadi teman-teman, saat ini kita lagi ada di ruangan yang berisi seragam-seragam TNI ya dari zaman ke zaman ya Pak. Dari zaman BKR, TKR, dan sampai sekarang. Nah, ini teman-teman kita dari Genta Bangsa Indonesia nih. Mereka orangnya ini lempeng-lempeng aja, dan saat ini kita mau coba ajak mereka merasakan makhluk-makhluk yang ada di sini sebenarnya.